Sahabat Kompas, keunggulan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu presiden 2024 dan kemampuan PDIP mempertahankan kemenangannya dalam pemilu legislatif dapat dibaca sebagai peta awal persaingan politik masa mendatang. Menariknya, dalam panggung politik itu bertemu 3 putra-putri presiden, yaitu Gibran, Puan Maharani, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Seberapa kuat peluang mereka kelak merebut kursi kepresidenan? Ikuti video ini hingga akhir bersama saya Bestian Nenggolan, Bongkar Data. Tampilnya 3 sosok keturunan Presiden Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono mengonfirmasikan jika peta politik di negeri ini tidak terlepas dari pola reproduksi kekuasaan melalui pertalian darah. Jangan lupa, di negeri ini hal itu pernah terjadi saat Megawati Soekarnoputri, pendiri bangsa sekaligus presiden pertama RI Soekarno, menjadi presiden kelima RI. Pola reproduksi kekuasaan melalui jalur keturunan memang tidak hanya identik dalam kultur kekuasaan tradisional saja. Dalam corak politik negara yang disebut paling demokratis, semacam Amerika Serikat pun, kelanjutan penguasaan tampuk kepemimpinan negara kepada penerusnya terjadi. Presiden George Bush Senior berputra George Walker Bush menjadi contoh ayah dan anak yang pernah menjadi presiden. Negara tetangga Filipina apalagi, Gloria Macapagal Arroyo, presiden ke-14 Filipina, adalah putri mendiang Presiden Diosdado Macapagal yang berkuasa tahun 1961 hingga 1965. Sementara Presiden Filipina saat ini, Ferdinand Marcos Jr., juga putra mendiang diktator Presiden Ferdinand Marcos yang berkuasa 1965 sampai 1986. Bahkan, wakil Marcos Jr., Sarah Duterte, merupakan putri dari Presiden Rodrigo Duterte yang berkuasa periode 2016 sampai 2022. Lalu, di Indonesia, tampilnya Gibran, Puan Maharani, dan Agus Harimurti Yudhoyono di panggung teratas pemerintahan mengisyaratkan jika dinasti politik masih menjadi pilihan reproduksi kekuasaan politik di negeri ini. Sahabat Kompas, kemenangan Gibran sebagai wakil capres Prabowo dalam pemilu presiden 2024 kontan membuat karir politiknya kian melesat. Padahal sebelumnya, kiprahnya dipandang sebelah mata. 5 tahun ke depan, ia berpeluang menjadi sentral perhatian publik. Terlebih jika posisinya tidak hanya sekadar ban serep kepresidenan. Memulai jabatan politik sebagai wali kota Surakarta pada Pilkada 2021, kiprahnya terbilang moncer. Putra Jokowi kelahiran 1 Oktober 1987 ini mampu menguasai dukungan hingga 86,54% di kontestasi Pilkada Surakarta. Namun, ketika sosoknya dipasangkan sebagai cawapres Prabowo dalam pemilu presiden 2024, resistensi publik sontak menguat. Apalagi saat ajang debat calon wakil presiden beberapa waktu lalu, Gibran panen hujatan terkait gimmick dan juga gestur tak sopan yang berulang kali ia tunjukkan. Kendati demikian, sosoknya tetap dirujuk sebagian terbesar pemilih. Survei Litbang Kompas Desember 2023 lalu misalnya mengungkapkan Gibran paling tinggi elektabilitasnya ketimbang cawapres lainnya. Kelak, sebagai wakil presiden, ruang gerak politik Gibran bakal semakin luas. Kapasitas modal politiknya pun potensial menguat. Apalagi bersama Prabowo yang berkomitmen melanjutkan segenap kreasi kepemimpinan Presiden Jokowi ayahnya. Gibran dapat saja melesat, namun dukungan partai politik belum tentu ia dapat. Modal kekuatan partai inilah yang paling besar dimiliki Puan Maharani,
putri mantan Presiden Megawati Soekarno Putri ini dengan topangan PDIP, partai pemenang 3 kali pemilu berturut-turut, berpeluang menjadi determinan politik yang mampu mengantarkannya ke panggung perebutan kursi kepresidenan mendatang. Sebelum PDIP memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres pemilu 2024 lalu, sosok Puan sebenarnya banyak dirujuk sebagai nominator. Namun, kegagalan menjadi kandidat capres PDIP tidak mematikan harapan. Justru peristiwa kekalahan Ganjar dan penurunan suara PDIP pemilu kali ini menjadi titik tolak kian menguatnya posisi politik Puan di internal PDIP. Sebagai aktor politik, kiprah Puan kelahiran 6 September 1973 tidak teragukan. Pendukung politiknya terbilang signifikan. Pada tiap ajang pemilu legislatif misalnya, Puan kerap berada di posisi atas dengan dukungan pemilih terbanyak. Merujuk hasil survei Litbang Kompas, sosoknya pun terbilang populer. Sedikitnya 2/3 bagian publik mengenal baik Puan Maharani. Dengan segenap kapasitas modal politik yang ia miliki, dan sekalipun PDIP kelak memilih beroposisi dengan pemerintah, kiprah Puan takkan tenggelam. Sahabat Kompas, selain Puan dan Gibran, peluang Agus Yudhoyono atau AHY juga mulai berbinar. Pengangkatannya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, maupun pilihannya bergabung dalam koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran seperti menjadi karpet merah peningkatan karir politiknya. Menjadi menteri dan sekaligus melepas posisi oposisi dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi menjadi awal baru perpolitikan AHY. Sebelumnya, lika-liku jalan politik sempat ia lalui yang cenderung menempatkannya dalam posisi ketersingkiran dari panggung politik yang ia hadapi. Selepas memutuskan karir militernya di tahun 2016 misalnya, putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono kelahiran 10 Agustus 1978 ini menjajal Pilgub DKI Jakarta. Begitu pula pemilu presiden 2019 namanya sempat dinominasikan sebagai pendamping Prabowo. Namun pamornya justru redup hingga Prabowo akhirnya memilih Sandiaga Uno. Ajang pemilu 2024 pun namanya kembali bergema, ternominasikan sebagai pasangan cawapres dari Anies Baswedan. Akan tetapi lagi-lagi kandas saat Anies resmi dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar. Saat ini, posisi politik AHY terbilang lebih prospektif. Selain sebagai ketua umum Partai Demokrat, sosoknya pun diterima luas masyarakat. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan tidak kurang dari 60,6% responden mengenalnya dengan preferensi yang terbilang tinggi. Sahabat Kompas, selama 5 tahun ke depan, kiprah putra-putri presiden bakal mewarnai panggung politik negeri ini. Baik Gibran, Puan, ataupun AHY terbilang potensial mewarisi kursi kepresidenan. Jika semua terwujud, dominasi kekuasaan politik di negeri ini tampaknya masih beralaskan faktor keturunan. Sampai jumpa pada edisi Bongkar Data berikutnya.